AI itu akan berguna di orang yang tepat gitu. Apa yang kita tahu selama ini dengan adanya AI itu dia terintegrasi gitu loh. Jadi kita lebih tahu, oh kita udah tahu ini, kita udah tahu itu. Nah AI ini mewujudkan ke tahap selanjutnya gitu. Ya gitu, bahagia aja dulu. Gitu baru bisa bersyukur. Om Indra. Pasti nih nggak jauh-jauh ini berarti ya, nggak jauh-jauh nggak jauh-jauh dari digital lah. Ini digital, bapak digital nih. Iya. Ganggu tipis-tipis nggak mau? Udah sikat. Nah itu bapak digital apa? Atau bapak digital apa tuh Pak? Om, lagi ngapain nih Om? Ini ngebantu Om Satya prompt ke ChatGPT untuk ngedesain speaker. Ngobrol-ngobrol, tanya-tanya gitu ke GPT. Ya istilahnya kalau zaman sekarang itu akselerasi. Kan AI fungsinya banyak. Iya, AI fungsinya banyak. Nah kalau Om Satya kan kita udah tahu bidangnya di speaker design. Nah dengan adanya AI ini kan ngebantu, istilahnya ngebantu mempercepat akselerasi. Misalnya Om Satya punya model apa gitu, model speaker apa. Nah ini mempercepat model itu apa istilahnya menjadi sebuah produk, istilahnya menjadi produk akhir itu shortcutnya pakai AI ini gitu. Kalau menurut Om Indra sendiri adanya AI saat ini gimana Bang? AI itu ya tergantung usernya. Kalau usernya memang menguasai bidangnya, maka itu akan mempercepat. Iya, karena kan istilahnya dia Google Search yang lebih interaktif, lebih canggih. Tapi kalau usernya tidak menguasai bidang, yang ada ya makin cepat halu juga, makin cepat halu kemana-mana gitu. Iya, gitu. Jadi memang balik ke usernya menguasai topik yang sedang dibahas apa enggak nih ke AI gitu. Kalau misalnya usernya itu menguasai topiknya yang dibahas, ya itu istilahnya mempercepat akses ke depan lah gitu. Iya. Jadi kesimpulannya wajar-wajar aja ya Om Indra ya. Ya untuk zaman sekarang ya memang harus dipakai, karena kan ini istilahnya kalau zaman dulu tuh kalkulator kan pas awal keluar ya seperti itu. Wah ntar orang bego nggak bisa ngitung apa segala macam. Ya itu akhirnya yang ngitung ya kasih kalkulator aja, ngapain kita pusing kan? Ya kita pusing yang lain gitu. Nah adanya AI ini kalau gue ngeliat sebagai dalam tanda kutip kalkulator, tapi lebih banyak dimensinya gitu. Dan kita harus memanfaatkan alat bantu seperti ini dengan benar. Kayak gini deh, orang nggak ngerti matematik terus dikasih kalkulator yang canggih, apa dia bisa pakai? Ya nggak ngerti juga. Iya, orang nggak bisa nggak ngerti. Pokoknya orang tidak memiliki pengetahuan di bidang tertentu, terus dia menggunakan AI kan sama aja seperti itu. Orang yang nggak ngerti matematik tapi dikasih kalkulator saintifik, ya ada kalkulator itu nggak ada gunanya. Istilahnya AI itu akan berguna di orang yang tepat gitu. Kalau bukan orang yang tepat, yang ada ya dia jadi buat tempat curhat apa, jadi bisa jadi apa aja gitu. Jadi jurnal bisa, jadi apa aja terserah. Ya itu tadi balik ke kitanya sendiri ya. Sendiri, iya. Tapi memang mempercepat, mempermudah gitu. Bang, kalau Om Indra lo dengan apa ini, udah awal mula loh Om, ya, bisa
sangat getol dengan digital itu gimana itu? Gue emang dari SMP tuh emang gue Nah, programmer dari dulu, emang coding dulu kan gue emang sekolah di komputer. Dulu programmer gue, dulu belajarnya terakhir tuh belajarnya dulu tahun berapa? Itu Pascal, Turbo Pascal. itu dari SMP udah niat gitu loh. SMP emang udah sekolah komputer, jadi sambil kursus. Iya. Memang dari dulu senengnya di coding, gitu. Terus berjalannya waktu sampai diaplikasikan ke musik gitu. Ya itu istilahnya banyak hal yang teraplikasikan ke musik, gitu, terutama ke sound engineering, ke mixing, itu semua kepake kan, gitu, karena kan saling berhubungan tuh keilmuannya. Gitu. Nah, adanya AI ini akhirnya semua ini istilahnya integrate. Integrate, akhirnya kita bisa bikin apa yang kita mau, misalnya bikin plugin sendiri, bikin software sendiri, gitu. Jadi istilahnya apa yang kita tahu selama ini dengan adanya AI itu dia terintegrasi gitu loh. Jadi kita lebih tahu, oh kita udah tahu ini, kita udah tahu itu. Nah, AI ini mewujudkan ke tahap selanjutnya gitu. Om, pernah nggak sehari gitu nggak pegang komputer atau nggak utak ngulik gitu pernah? Kalau lagi nggak ada proyek, iya. Pernah ya, Om? Iya pasti. Karena ada saatnya kan emang nggak ada yang perlu dikulik. Gitu. Iya. Tapi kalau udah lagi ada proyek nih, misalnya nge-develop apa, ya itu udah harus sampai kelar. Harus sampai kelar, karena kita ini kan balapan namanya nggak kelihatan. Iya, balapan sama waktu, wal asri. Sebenarnya manusia ini kan makhluk merugi. Iya, jadi emang pada prinsipnya harus untung secara waktu, istilahnya menghargai waktu lah. Gitu, menghargai waktu itu di Islam itu wajib dengan adanya surat wal asri itu, demi waktu. Allah udah bersumpah demi waktu, ya udah kesimpulannya kita harus menghargai waktu. Kita balapan dengan sesuatu yang nggak kelihatan gitu loh. Dengan adanya AI ini ya kita bisa mengejar yang dulu yang kita anggap ketinggalan gitu. Iya, tanpa perlu susah sekolah lagi apa gitu. Jadi istilahnya shortcut lah gitu. Om, untuk mungkin teman-teman anak Gen Z sekarang pesan untuk menyikapi AI ini apa aja, untuk apa? Mungkin dari anak-anak musik, bikin musik atau kreatif yang lainnya. Om Indra. Sebenarnya balik ke orangnya sih. Kalau orangnya kreatif ya mau pakai apapun dia akan tetap kreatif. Gitu. Mau nggak pakai AI juga tetap kreatif, nggak ada masalah. Ya. Ya, tetap berbahagia lah, tetap bersyukur intinya. Gimana mau bersyukur kalau nggak bahagia gitu? Bahagia aja dulu, itu baru bisa bersyukur. Intinya mas, semuanya kita ini kan sebenarnya generasi penikmat doang, itu loh. Ya intinya ya tetap berbahagia aja ya, karena kita udah diterakan sebagai generasi penikmat. Yang ada ya tugas kita ya wajibnya bersyukur, udah itu doang. Apalagi sih pendahulu kita udah semuanya udah berjuang kok. Iya. Halo, gue Indra Q. Sukses terus buat para TV, para terus para Parage.